Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Malam ini kita bertemu kembali dalam ibadah doa multiplikasi di tanggal 23 September 2021. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan yang baik meskipun kita masih menjalankan ibadah di rumah. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Pokok ayatnya ada Bapak Ibu dalam Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Bapak Ibu, tak selamanya hidup yang kita jalani ini mendatangkan sukacita dan kegembiraan, mendatangkan hal-hal yang membahagiakan saja. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang membawa kita larut dalam kepedihan, kesedihan, dan ratap tangis. Suka dan duka, tangis dan bahagia, tawa dan sedih. Ini adalah dua sisi yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Silih berganti mereka datang dan pergi, datang dan pergi. Namun kita bisa belajar untuk percaya bahwa ada kebaikan dalam setiap kejadian yang kita alami. Tuhan juga seringkali memakai keadaan sulit sebagai cara untuk melatih kepekaan rohani kita, membuka mata iman kita bahwa Dia adalah Tuhan Sang Pengendali keadaan dan Dia sanggup mengubah setiap keadaan. Ya, ini benar sekali ya Bapak Ibu. Kalau saya mengingat hal ini, dulu ketika saya masih bekerja di kantor ekspedisi, ini pernah saya ceritakan dalam renungan yang saya kirim di grup PKS. Ketika itu
saya bekerja di kantor ekspedisi sebagai kurir. Kalau dalam hal pekerjaan sebenarnya saya senang Bapak Ibu, karena saya memang dari pertama bekerja dulu, saya memang dapat bagian sebagai orang lapangan. Jadi ketika saya bekerja di kantor ekspedisi dan ditugaskan untuk menjadi kurir, dan kebetulan mendapat wilayah di daerah Semarang Selatan, ya termasuk Banyumanik ini juga sampai ke Ungaran, saya anggap menyenangkan, karena istilahnya saya jalan-jalan tapi dapat bayaran, dapat gaji, dapat uang. Nah, tapi yang jadi masalah adalah karena gaji yang saya terima di atas kertas atau slip gajinya memang waktu itu ya sekitar tahun 2014-2015 memang sesuai dengan UMK saat itu. Tapi gaji yang realnya atau yang saya terima itu jauh di bawah slip gaji. Jadi misalnya saya menerima gaji 2 juta, di slip gajinya tulisannya segitu 2 juta, tapi nanti yang saya terima realnya hanya 1.500.000 atau 1.400.000, karena ternyata dari uang bensin atau tunjangan bensin yang saya dapat dipotongkan lagi dari total gaji yang saya terima itu. Ya waktu itu saya sempat ya heran, ya protes, ya sempat kasak-kusuk juga dengan teman-teman sama kurir, dan saya juga sempat tanya sama supervisor saya. Kebetulan saya memang agak dekat, maksudnya karena di antara teman-teman kurir kan saya berangkatnya paling terakhir, jadi saya sering ketinggalan sendirian, jadi sering ngobrol sama supervisor saya, jadi hubungan kami memang agak dekat. Saya tanya dan beliau memang cuma bilang begini, ya gini Mas Haji, dari dulu memang keadaannya seperti ini, jadi ya memang seperti itu, mau nggak mau ya kita harus terima. Ya saya waktu itu cuma bisa bilang, oh ya gitu Pak. Nah, waktu saya membahas dengan teman-teman kurir, mereka juga bilang hal yang sama, dan malah akhirnya sempat ada yang ngajak untuk wes gini aja, kita cari tambahnya di kilometer aja, jadi kilometernya kita tambah aja. Jadi begini Bapak Ibu, kalau dalam kerjaan kurir itu kan salah satunya uang bensin dihitung dari jumlah kilometer yang kita tempuh tiap hari. Jadi sehari kita menempuh berapa kilometer, nanti dihitungnya kan seminggu sekali ya, jadi nanti dari jumlah kilometer yang kita tempuh kita akan mendapat ganti uang bensin. Nah di sini teman-teman memainkan, jadi misalnya mungkin seminggu mereka menempuh jarak katakanlah 500 km. Nah mereka akan menulis sebanyak 600 km atau mungkin 700 km. Nah saya loh kok seperti itu caranya. Saya sempat bilang sama teman saya yang tugasnya nyatet itu, wah saya enggak usah ditambah ke, saya enggak usah dipunjul ke gitu kilometer saya, apa adanya aja. Atau ketika saya mencatat, ya saya catat apa adanya, kilometer yang dari teman-teman itu dan juga kilometer saya sendiri. Nah karena saya bersikap seperti itu, kebanyakan teman-teman juga nggak setuju. Jadi saya dianggap, alah kowe iki sok suci, alah kamu tuh udah bisa diajak kerja sama, alah kowe iki rasa dijak golek duit. Saya cuma bisa diem, saya cuma bisa ketawa aja. Yes, saya memang orangnya seperti itu. Saya kalau nggak sesuai ya saya saya berani bilang nggak damai sejahtera, karena ada beberapa teman saya memang yang sebenarnya mereka juga orang Kristen juga. Nah karena kesetiaan saya itu, saya sempat bertahan puji Tuhan. Setelah beberapa waktu saya mendapatkan pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utama saya itu, dan saya mendapatkan tambahan penghasilan
yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Mungkin Bapak Ibu kita juga bisa baca dalam Ayub 22 ayat 21 sampai 30. Mari Bapak Ibu kita buka dalam Ayub 22 ayat 21 sampai 30. Saya bacakan, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah-tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Ya Bapak Ibu, di sini Ayub dijelaskan juga ya bahwa dari kejadian yang dialami Ayub, apabila kita dikatakan ya bahwa kita menaruh firman-Nya dalam hati kita, kita bertobat, merendahkan diri, menjauhkan kecurangan, dan apabila kita menjadikan Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emas, ya kita akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa. Dan jika kita berdoa padanya, Dia akan mengabulkan doa kita, dan kita akan tercapai maksud kita, dan cahaya terang menyinari jalan-jalan kita. Melalui keadaan sulit, kita bisa belajar memahami apa kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Melalui kesulitan yang ada, Bapak Ibu, Tuhan juga rindu kita berbalik kepadanya dan menyadari kesalahan kita. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Dalam Ulangan 4 ayat 30. Lalu dalam Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya juga ada sharing Bapak Ibu, ini masih belum lama sih kejadiannya juga. Waktu itu hari Minggu pagi. Jadi kita masih beribadah online. Itu tanggal bulan Agustus kemarin, tanggal 29. Jadi kita masih beribadah online seperti biasa. Kita beribadah di kamar. Tapi memang pas ibadah itu saya dan istri tuh sempat mendengar di luar tuh kan kok kayak rame banget. Kayak ada suara bangunan-bangunan, kayak kayu-kayu, batu-batu kayak dipukul perjatuhan gitu. Tapi
kita masih berusaha untuk fokus beribadah. Kemudian sempat ada suara bapak dan ibu mertua yang menanyakan apakah kami masih beribadah, karena mereka berkata bahwa ternyata warung sudah mulai digusur. Loh, kita sempat, kok sudah digusur? Jadi memang sebelumnya itu kan, jadi di antara bulan Juli itu atau mungkin sebelumnya juga memang sempat ada info pemberitahuan kalau di lapangan Merbau itu akan ditata. Jadi memang para pemilik warung dan bangunan yang ada di pinggir-pinggir lapangan Merbau itu sudah diberitahu untuk pindah, untuk menata barang-barang yang ada, dan diinfokan untuk akan ditatanya itu bilangnya sekitar akhir Agustus atau awal September. Jadi tidak ada tanggal yang jelas sih. Oke, memang dari keluarga kami juga sudah mulai bersiap-siap. Sedikit-sedikit ada yang sudah kami tata, kami pindahkan. Kemudian jadi di hari Sabtu sebelum hari Minggu kami beribadah itu, dari Pak RT ada surat datang, yang surat dari pemerintah yang menyatakan kalau mengingatkan kembali bahwa akhir Agustus lapangan Merbau akan ditata. Jadi kembali mengingatkan kalau untuk bersiap-siap pindah. Oke, jadi kami setelah membaca berasumsi kalau masih ada waktu sampai tanggal 31 Agustus, karena kan dikatakan akhir Agustus atau awal September. Jadi kembali tidak ada tanggal yang jelas. Tiba-tiba Sabtu sore menjelang malam itu ada begu datang ke lapangan Merbau. Wah, langsung feeling saya tidak enak. Loh, kok sudah ada begu datang? Saya sempat bilang sama istri, wah kini ada begu datang. Ini biasanya langsung digusur, Mang. Tapi istri saya bilang, itu paling mungkin cuma buat meden-medeni istilahnya. Kan kita masih ada waktu sampai tanggal 31 untuk beres-beres dulu. Oke. Dan ternyata kejadian, minggu paginya kita masih ibadah, ternyata begu sudah jalan, sudah mulai merubuhkan bangunan-bangunan yang ada. Jadi kita akhirnya ibadah dengan istilahnya fokusnya kebagi dua, antara ibadah dan antara kepikiran itu nanti warung seperti apa. Jadi sampai begitu selesai ibadah, kami sampai lupa berfoto, saya langsung ganti pakaian, langsung nyusul ke warung dan memberesi semua yang ada, sampai pokoknya istilahnya hari itu menjadi hari paling sibuk lah bagi kami, memindah-mindahkan barang dan rumah jadi seperti kapal pecah lah. Saya sempat dalam hati mengeluh pada Tuhan, wong saya itu kan kami itu hari Minggu lagi beribadah, kok ada gangguan seperti ini. Tapi kemudian saya menyadari dan minta ampun bahwa apapun yang terjadi, bahwa setiap kejadian itu pasti memang sudah diatur Tuhan dan pasti ada kebaikan. Akhirnya kami, singkat cerita, barang-barang sudah kami pindahkan ke rumah semua. Sampai hari Senin atau Selasa malam itu rumah sudah seperti kayak kapal pecah. Ya sedikit kami tata, barang-barang kami pindah. Ada yang saya pindah ke kamar atas juga, jadi kamar kami di atas yang tadinya bersih sekarang full dengan barang-barang yang tadinya ada di bawah, karena akhirnya sekarang ibu mertua saya jualannya pindah di rumah. Tapi puji Tuhan dengan kejadian itu kami juga menyadari bahwa memang kami juga sudah ada, memang ibu mertua juga sudah ada memang rencana mau pindah ke rumah, karena sudah menyadari juga karena lokasi jualannya itu memang lokasi jualan yang bukan haknya sebenarnya, dan dari segi waktu juga sudah sekitar kurang lebih 20 tahun jualan di situ. Ya banyak
hal, banyak kenangan yang ada, karena sempat waktu warung sudah dirobohkan itu kan ibu mertua ya sedih, pasti sempat nangis juga, tapi ya kami sebagai anak-anaknya ya kembali kami menguatkan, dan ibu juga sudah ikhlas istilahnya, juga memang sudah ingat sama Tuhan juga, yakin bahwa ini memang yang terbaik. Kemudian dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Bapak Ibu saya bacakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, jika kita diizinkan melewati keadaan sulit, percayalah Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik itu. Jadi sekarang memang ibu sudah jualan di rumah, dan puji Tuhan dengan keadaan yang lebih baik, dan pelanggan-pelanggan juga sudah kembali. Jadi puji Tuhan, istri saya juga bisa lebih banyak membantu karena lokasinya kan di rumah, jadi tidak usah wira-wiri, masih bisa bantu dan masih bisa nyambi ngomong anak saya. Jadi percaya saja bahwa mungkin bagi kita kelihatannya kok ini kok kayak gini Tuhan, kok ini kok kayak gitu Tuhan, mungkin bagi kita negatif, tapi bagi Tuhan semuanya adalah baik. Seperti ilustrasi, kalau kita melihat orang merajut, kalau kita lihat dari bawah, pasti itu kan kita akan lihat benang yang kusut, sepertinya tidak membentuk pola apa-apa, tapi ketika kita melihat dari atas, ternyata adalah sebuah rajutan yang membentuk pola yang indah. Seperti itulah ketika kita melihat dari sisi mata kita melihat dari bawah, sepertinya Tuhan tuh kok tidak adil, atau mungkin bagi kita kok rencanamu seperti ini Tuhan. Nah, tapi di mata Tuhan apa yang Dia rencanakan adalah kebaikan bagi kita. Demikian Bapak Ibu, semoga memberkati. Shalom, selamat malam.